Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Berikut ini ada beberapa informasi sebelum kita mengikuti ibadah. Kantong persembahan untuk minggu ini adalah persembahan bisa diserahkan kepada atas nama Gembala dan seluruh jemaat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk mendukung pelayanan kami. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan juga follow Instagram kami. Demikianlah pengumuman minggu ini. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, kembali kita hari ini boleh beribadah di tempat ini. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan dan memberikan yang terbaik melalui pujian yang akan kita naikkan. Bagaimana kondisi kita sekalian? Saya harap kita semua berada dalam kondisi yang baik sehingga kita boleh memuji Dia dengan penuh kesukaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sebelumnya kita akan awali ibadah kita hari ini dengan menaikkan doa bersama. Mari saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami hadir di tempat ini untuk mengingat kembali akan kebaikan-Mu atas setiap penyertaan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur bahasanya hari ini kami boleh kembali memuji-muji nama-Mu, karena sungguh Tuhan kami melihat-Mu dalam kehidupan kami senantiasa menyertai. Dan Tuhan, kami menyerahkan setiap ibadah kami saat ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu melalui pujian dan penghormatan yang akan kami naikkan kepada-Mu Bapa. Biarkan sekeliling kami, suasana sekitar kami boleh mendukung sehingga kami sungguh boleh memberikan pujian dan penyembahan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu yang Maha Kudus dan satu-satunya Sang Pengendali hidup kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama muji-muji nama Tuhan, nama yang begitu sempurna dan agung, nama yang memberikan pengharapan bagi setiap kita yang percaya bagi Dia. Karena Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan pujian. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Mari semuanya di hadapan Bapa-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. inilah pujian kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu yang berkuasa bagi hidup kami. Tuhan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan. Untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia.
semuanya. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu. Nyanyikan pujian. Senada dengan surga kami datang bersatu, sebab puji namamu semesta bersuka bersama dengan surga. Inilah hidup kami Tuhan. Dengan segala pujian dan ucapan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Semuanya hanya bagi Tuhan kami, pujian dan kemuliaan. Di hadapan tahta-Mu, Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu semesta bersuka bersama dengan di hadapan bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga, Senada dengan surga. Senada dengan surga. amin. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita, di mana kita kembali berjumpa di dalam sebuah tujuan untuk kembali mewujudkan pengakuan kita bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita sehingga layak untuk menerima sembah bakti, pujian dari saya dan Bapak Ibu sekalian. Juga kita dalam ibadah ini atau melalui ibadah ini juga sedang mewujudkan keberadaan kita atau status kita sebagai anggota tubuh Kristus yang saling bersekutu dalam ibadah, melalui ibadah, walaupun kita tidak melihat satu sama lain karena kita ada di rumah masing-masing, tapi percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa saudara-saudara kita seiman secara khusus dalam jemaat di tempat ini yang setia kepada Tuhan dan yang mengakui keberadaan jemaat kita di tempat ini sedang melaksanakan ibadah ini bersama-sama di rumah masing-masing. Jadi kita sedang berada juga dalam kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus, ya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat dan kesempatan untuk boleh kembali menyembah Tuhan, terlebih karena saya dan Bapak Ibu sekalian masih punya hak istimewa untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati isi hati Tuhan. Tidak semua orang mempunyai hak seperti ini Bapak Ibu sekalian. Karena itu saudara-saudara adalah orang yang seharusnya luar biasa karena saudara berkomitmen
Walaupun mungkin banyak kesibukan di sini sana, walaupun banyak peluang di sini sana untuk saudara tidak beribadah menyembah Tuhan, tapi kesadaran saudara akan Tuhan yang adalah pemilik hidup saudara, saudara mewujudkannya dalam ibadah kita bersama yang dilaksanakan di rumah masing-masing hari ini. Jemaat Tuhan, kita masih akan melanjutkan topik kita atau tema kita tentang orang yang sudah lahir baru, ya. Orang yang sudah lahir baru. 2 minggu yang lalu, karena minggu kemarin diisi oleh Saudara Falda. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hak istimewa yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah lahir baru lalu menjadi warga kerajaan surga, ya. Kita memiliki hak istimewa yaitu mendapat pahala yang dalam naskah asli dia gunakan kata warisan dan sebuah hak di mana Tuhan memberikan kepada kita satu perjanjian untuk menyertai, memelihara, dan memberkati. Dan juga ada hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, sebuah pahala yang tidak kalah pentingnya yang disebut dengan pusaka. Ya, ini semua nanti saya dan Bapak Ibu sekalian akan nikmati di saat kita sudah sampai di surga. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kita mengawali renungan firman Tuhan kita dengan berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri Engkau, memohon pertolongan Roh Kudus, menuntun, memimpin, menguasai kami, menerangi hati dan pikiran kami, serta menerangi firman-Mu kala kami belajar firman-Mu yang adalah isi hati-Mu Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir, baik kepada hamba-Mu maupun juga kepada seluruh jemaat-Mu yang bersama-sama dengan hamba-Mu menikmati firman-Mu ini. Engkau beracara ya Roh Kudus sepenuhnya dalam seluruh pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi sebagaimana saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kita masih berbicara tentang orang-orang yang sudah lahir baru. Ya, tadi saya katakan apa sih hak istimewa yang didapat? Kita sudah belajar itu 2 minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan melihat topik kita hari ini adalah ada identitas baru. Kalau kita sudah dilahirkan baru, kita punya identitas. Ya, identitas baru kita. Dan tidak hanya berhenti kepada identitas, kita perlu mengetahui juga aktivitas kita atau yang disebut dengan kewajiban kita, ya. Itu yang menjadi topik kita hari ini, yaitu identitas dan kewajiban seorang yang sudah lahir baru di dalam Kristus sehingga ia menjadi warga kerajaan surga, ya. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membacanya dari 2 nas firman Tuhan hari ini. Yang pertama kita akan melihat di Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Ayat 19 sampai 22. Tapi hari ini kita akan bahas cuma ayat yang ke-19, ya. Tapi tidak apa-apa. Saya ingin bahwa kita baca ayat yang ke-19, ya. Ayat 19. Sudah? Efesus 2 ayat 19. Walaupun nanti dalam 2 minggu ke depan kita akan bahas 2 topik lainnya yang yang bersamaan dengan ini, karena tidak mungkin dibahas dalam satu kali, ya. Baik jemaat Tuhan, kita baca demikian firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, ya. Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, saya lanjutkan. Yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia
tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-14. Yohanes 17 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, dan aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk kepada inti atau apa maksud dari identitas ini, kita perlu melihat dulu sedikit ke belakang ya, bahwa melalui karya Roh Kudus, karya Kristus di kayu salib dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-18 ya, orang-orang yang sudah percaya Kristus lalu mengalami kelahiran baru, mau dari etnis manapun, baik non-Yahudi maupun orang Yahudi, ya, telah disatukan, ya, telah disatukan di dalam Kristus dan telah diberikan atau hak jalan yang sama untuk masuk kepada Allah yang benar. Itu kita melihat pada Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, jadi kita perhatikan di sana bahwa sebelum kita melihat identitas kita, siapa kita setelah kita sudah dilahirbarukan, dan kita melihat dulu proses untuk mengalami kelahiran baru itu, yaitu sepenuhnya karena karya Kristus di kayu salib yang kemudian menghasilkan kehidupan siapapun dia yang percaya kepada Kristus, mengalami kelahiran baru dalam Kristus, dia telah disatukan dari etnis manapun, dan tidak hanya berhenti disatukan, tapi diberi hak dan jalan yang sama, ya, diberi hak dan jalan yang sama, maupun orang Yahudi, non-Yahudi diberi hak dan jalan yang sama kepada Allah yang benar. Nah, ini menarik untuk saya dan Bapak Ibu Saudara harus renungkan secara dalam. Kenapa Bapak Saudara sekalian? Karena ini akan menjadi sebuah kebenaran yang begitu dalam, yang begitu memberkati saya. Karena itu saya rindu sekali membagi kebenaran ini untuk kita semua, karena saya melihat kebenaran ini bagi saya adalah sebuah berkat yang sungguh luar biasa, ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya maka di pasal 2 ayat 19, pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 22, nanti kita akan temukan identitas-identitas yang digambarkan di dalam nas itu, orang yang sungguh sudah lahir baru dalam Kristus. Seperti apa identitas mereka? Perhatikan di sana bahwa orang yang sudah lahir baru dalam Kristus, dari etnis manapun dia memiliki sebuah identitas baru. Identitasnya apa dia? Yaitu dikatakan di sana dia sudah menjadi warga kerajaan surga. Jadi ada objeknya gitu ya, ada objeknya yang menunjukkan bahwa akhirnya yang tadinya di antara non-Yahudi dengan orang Yahudi itu memiliki kerenggangan yang sangat jauh sekali. Ya, hubungan yang begitu jauh, tidak saling mengakui, tidak saling menerima, tidak saling menghargai, bahkan tidak punya hak. Tapi oleh karena karya Kristus di kayu salib yang jauh tadi menjadi dekat, dan tidak hanya berhenti menjadi dekat, tapi menjadi satu, ya, disatukan menjadi
manusia-manusia yang baru di dalam Kristus. Oleh karena itu status kita sebagai seorang yang ada dalam Kristus adalah disebut sebagai manusia-manusia baru. Nah, siapapun dia yang percaya kepada Kristus itu, dia adalah manusia-manusia baru yang sudah dilahirbarukan dan kemudian disatukan. Ya, disatukan. Nah, disatukan dalam hal apa? Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita melihat dalam nas ini yang tadi baru kita baca bersama-sama, Paulus berusaha menggambarkan. Paulus berusaha untuk memberikan gambaran atas tuntunan Roh Kudus kepada hamba atau rasulnya ini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, lebih dekat tentang bagaimana sih bentuk hubungan yang disebut dengan menjadi satu itu dari antara orang yang tadinya saling tidak kenal, saling tidak menghargai, saling tidak peduli, kok akhirnya di dalam Kristus kok bisa disatukan gitu ya. Nah, gambaran-gambaran itu diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam nas ini yang baru saja kita baca ya. Yang pertama, gambaran pertama, orang yang ada dalam Kristus, sudah lahir baru dalam Kristus, walaupun tadinya jauh, sudah menjadi satu warga negara. Itu di ayat 19 ya, sudah menjadi satu warga negara ya. Dan yang kedua, sudah menjadi satu keluarga. Dan yang ketiga, sudah menjadi satu bagian dari bangunan bait Allah. Nah, kedua poin belakang itu kita tidak bahas hari ini karena kalau kita bahasnya semua cukup panjang. Oleh karena itu kita melihat dulu identitas yang pertama ya. Identitas yang pertama yang digambarkan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini, yaitu bahwa orang yang sungguh lahir baru dalam Kristus, ternyata dia punya identitas, harus jelas sekali identitasnya. Karena sudah lahir baru dalam kerajaan Allah, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus itu mengalami kelahiran baru, dia menjadi warga kerajaan Allah. Ya, menjadi warga kerajaan Allah. Kita sudah bahas ini sedikit pada waktu yang lalu, tapi kita akan melihatnya secara spesifik ya. Jadi warga kerajaan Allah, ini yang akan kita lihat pada bagian ini. Nanti besok Minggu kita akan bahas tentang bagaimana menjadi satu keluarga Allah. Lalu yang berikut bagaimana identitas sebagai satu bangunan, ya, satu bangunan bait Allah ya. Hari ini kita fokus lihat sebagai satu warga negara kerajaan surga. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang satu warga kerajaan surga. Kenapa sih kata satu itu ditonjolkan? Karena sebelumnya, sebelum seseorang dilahirbarukan, itu tidak bisa menjadi satu ya. Mereka non Yahudi tidak termasuk warga negara secara fisik, juga mereka juga tidak punya hak sebagai umat perjanjian dalam keistimewaan dan kelebihan yang luar biasa dimiliki oleh umat pilihan Kristus, yang membuat orang Yahudi lalu merasa ini kelebihan yang dibangga-banggakan ya. Itu perjanjian Tuhan kepada mereka. Dan dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dengan adanya tembok itu di mana non Yahudi ya, etnis lain di luar dari Yahudi tidak ada kaitannya dengan orang Israel, sehingga akhirnya orang non Yahudi menganggap orang-orang non Yahudi itu hanyalah dipandang sebelah mata, dilihat cuma sebelah mata, dianggap masyarakat kelas 2. Dan bukan saja dianggap masyarakat kelas 2, sering digambarkan orang-orang yang di luar dari Yahudi yang tidak memiliki hak istimewa di dalam orang Yahudi itu sering dianggap atau digambarkan dalam dua kata atau istilah, yaitu orang asing. Ya, selain kata orang asing juga sering diistilahkan sebagai pendatang. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kalau disebut sebagai pendatang, orang asing, maka kata asing itu kan membuat seseorang membuat statement, yaitu statementnya apa? Hubungannya antara saya dengan dia jauh, kami tidak ada kaitan apapun
ya, tidak ada korelasi, tidak ada komunikasi dan seterusnya di sana, karena hubungan satu sama lain itu sangat jauh, tidak saling mengenal, tidak saling menghargai, tidak saling peduli, tidak saling merasa memiliki, ya, tidak satu sama yang lain, tidak saling menerima satu sama lainnya, bahkan tidak ada rasa kewajiban untuk bagaimana saya bisa peduli dan membangun orang itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kenapa saya tadi membawa kita melihat dulu ke ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18, supaya kita bisa melihat kalau orang di luar dari Kristus, di luar dari kelahiran baru, dia memang tidak menyadari identitasnya. Tapi kalau dia sudah ada di dalam Kristus, sudah mengalami kelahiran baru, akan jelas sekali identitasnya, yaitu bahwa identitasnya itu adalah orang-orang yang sudah menjadi manusia baru. Sehingga siapapun dia yang adalah manusia baru itu, mereka disebut sebagai satu. Satunya di mana harus ada objeknya. Tempat mereka disebutkan, dikategorikan sebagai satu, yaitu satu warga negara. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, inilah yang kemudian kita lihat di situ. Setelah seseorang sudah lahir baru dalam Kristus, dia punya identitas yang baru. Identitasnya adalah disebut satu warga, yaitu warga kerajaan surga. Nah, karena dia warga kerajaan surga lah, maka kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat ke-14 tadi, perhatikan di sana. Itu sebabnya orang yang telah menjadi warga kerajaan surga itu dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan tegas di situ di ayat yang ke-14 itu, mereka bukan dari dunia. Jadi identitas saya dan saudara sekalian yang sudah lahir baru dalam Kristus itu, sesungguhnya secara rohani kita tidak dari dunia, karena kita dari surga, sebab warga negara kita adalah kerajaan surga. Maka mungkin itulah sebabnya kenapa dunia itu tidak suka dengan warga kerajaan surga. Tentu mereka melihat sesuatu yang beda. Warga kerajaan surga itu kok memiliki sebuah kehidupan yang lebih istimewa, ya. Warga kerajaan surga itu tentu memiliki sebuah kehidupan yang lebih beda, tampilannya beda. Mungkin juga punya nilai hidup yang jauh lebih berbeda. Mungkin punya karakter hidup yang berbeda, dan grade hidupnya, kualitas hidupnya sedikit berbeda. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, maka konsekuensinya menjadi orang yang bukan dari dunia ini tentu kita banyak tidak disukai, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian harus dimaklumi, harus dipahami, itu adalah pertanda bahwa kita itu adalah milik Allah. Ya. Selain kita adalah bukan dari dunia, seorang yang sungguh-sungguh sudah memiliki identitas menjadi satu warga kerajaan surga, itu dikatakan di sana, Tuhan berkata bahwa aku telah menaruh firman-Mu di dalam hidup mereka. Jadi ada identitas sebagai warga kerajaan surga itu, yaitu bahwa ada firman Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun nanti bagian ini saya ulangi lagi nanti pada poin berikut, karena kita akan melihatnya pada poin berikut. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain kita adalah bukan dari dunia, ada firman Tuhan, ya. Firman Tuhan dimasukkan, ada hidup di dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, perlu kita renungkan, coba kita merenungkan hidup saya dan Bapak Ibu sekalian secara jujur. Apakah benar saya ini adalah orang yang sudah lahir baru sehingga menjadi warga kerajaan surga dengan cara begini? Apakah saya punya firman Tuhan dalam hidup saya? Apakah ada kerinduan yang begitu serius, begitu kuat, begitu mendalam untuk hidup dalam firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan? Ya, karena kalau seorang yang sudah dilahir barukan dan menjadi warga kerajaan surga, itu dia pasti ditaruh firman Allah di dalam hidupnya yang kemudian membuat dia itu memiliki citra diri yang hidup berdasarkan firman Tuhan.
Ya. Selain identitas sebagai orang yang bukan dari dunia dan ada firman Tuhan di sana, kita juga melihat di sana bahwa akhirnya ya semua orang yang hidupnya berdasarkan tatanan surga itu dia satu warga negara, ya, satu warga negara, satu dasar hukum negara yang diyakini, ya. Kalau kita warga negara surga, maka hukum warga kerajaan surga itu adalah kasih. Sekali lagi, hukum kerajaan surga itu adalah kasih. Oleh karena itu, perhatikan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 menjelaskan kepada kita betapa Tuhan berkata bahwa hukum yang terutama yang pertama adalah kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, karena itu orang percaya, sekali lagi, orang yang sudah lahir baru, hidupnya, aktivitas hidupnya, kewajiban hidupnya itu semua dilandaskan pada hukum kasih. Pelayanan Bapak Ibu Saudara, penyembahan Bapak Ibu Saudara, pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara di pekerjaan apapun, orang yang menjadi warga kerajaan surga itu selalu melandaskan seluruh aktivitas hidupnya pada hukum kerajaan surga, yaitu hukum kasih. Hukum kasih. Pada waktu kita menyembah Tuhan, kalau tidak dengan kasih, itu pasti ibadah itu hampa. Kalau hanya dilaksanakan sebagai kewajiban, nanti Bapak Ibu Saudara akan banyak mengeluhnya, banyak protesnya. Ya, banyak protesnya. Karena tidak dilandaskan pada kasih yang tulus, ya. Hanya dilandaskan kepada peraturan, dilandaskan kepada kewajiban. Ya, nanti saudara akan merasa tidak cocok, ya, tidak cocok di sini. Ini tidak, wah, saya hadir di ibadah di gereja si A, atau saya datang ibadah mendengar khotbahnya si A, si B, aduh tidak ada tidak ada remahnya misalnya. Sebenarnya itu tidak karena pengkhotbahnya, tidak karena tempat. Sebenarnya harus dimulai dari hati kita. Jika dari rumah kita sudah punya ketulusan hati berdasarkan kasih yang begitu membara untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam ibadah, pasti penyembahan dan pelayanan kita itu akan bermakna yang luar biasa. Ya, akan bermakna luar biasa. Tapi jika dilakukan hanya sebagai kewajiban, kita akan mengalami masalah berat, ya, masalahnya cukup berat. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka warga kerajaan surga itu identitasnya itu adalah sebagai manusia baru, satu warga negara, ya, satu hukum, yaitu hukum kasih kerajaan Allah, dan dia juga punya yang namanya satu kepala negara. Ya, kepala negaranya cuma satu, Kristus, yang disebut dengan kepala gereja. Ya, Kristus yang adalah raja di atas segala raja, yang harusnya memimpin dan memerintah hidup kita, yang harusnya membuat kita selalu takluk kepada Tuhan. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seringkali saudara-saudara yang ikut di kelas pemuridan maupun bimbingan pranikah, saya selalu tanya saudara-saudara, apakah saudara sudah lahir baru? Coba kasih buktinya. Apakah saudara sudah menjadikan Kristus Tuhan dalam hidup saudara? Nah, biasanya kendalanya saya akan lihat, benarkah orang ini lahir baru? Nanti pada waktu dia menulis kesaksiannya dia, bagaimana dia menjadikan Kristus Tuhan dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang mau Yesus itu jadi juru selamat, tapi sangat sedikit sekali orang mau menjadikan Kristus itu pemimpin. Padahal kita tidak bisa meninggalkan itu. Kristus harus menjadi pemimpin. Dia kepala negara kita satu-satunya, ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kalau ada pemimpin atau kepala negara kita, ya kepala negara kerajaan surga itu hanya Kristus, maka ada otoritas tertinggi di dalam kerajaan surga itu. Otoritas tertinggi yang pertama adalah Roh Kudus, yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti.
pimpinannya, kehendaknya, kemauannya, tuntunannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dan yang kedua adalah otoritas kedua yang tidak kalah pentingnya dengan Roh Kudus adalah firman Tuhan. Ya, kenapa dua ini menjadi sejajar? Karena firman itu ada oleh ilham Roh Kudus yang mengilhamkan kebenaran itu. Maka jikalau kita tidak menghargai firman, sama kita tidak menghargai si Roh Kudus yang mengilhamkan kebenaran itu. Kalau kita tidak menghargai dua-duanya ini, berarti kita tidak menghargai kepala negara kita sebagai warga, sebagai kerajaan surga, yaitu Kristus. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak orang Kristen yang tidak memahami struktur di dalam kehidupan kekristenan sebagai warga kerajaan surga, sehingga akhirnya kadang-kadang pemahaman kita tentang kekristenan itu menjadi sedikit sempit, sedikit melenceng. Ya, contohnya begini, kalau Bapak Ibu Saudara sudah tahu status Bapak Ibu sebagai warga kerajaan surga atau warga negara Indonesia, ya, saya kasih contoh warga negara Indonesia yang kepala negaranya adalah presiden. Dan ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah berdasarkan perundang-undangan. Ya, ada perundang-undangan, yaitu Alkitab atau Undang-Undang Dasar Indonesia. Tapi Bapak Ibu Saudara merasa, wah saya kan punya hak bebas nih. Saya punya hak bebas, bisa saja saya kemana-mana, pergi ke negara A, si B, tanpa mengindahkan bagaimana ketentuan, peraturan, tatanan negara saudara. Saya kira itu sesuatu yang bagi saya tidak pas, ya, tidak pas. Kalau kita warga negara Indonesia, kita harus patuh kepada undang-undang dasar negara kita, yaitu Alkitab, patuh kepada otoritas yang ada, yaitu Pancasila, Roh Kudus kita, ya, lambang negara kita, dan patuh kepada kepala negara kita, yaitu presiden. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapapun presiden kita harus hargai. Dan kita harus hargai juga landasan negara kita, yaitu Pancasila. Harus menghargai juga undang-undang dasar negara kita. Ya, kita harus hargai semuanya. Harus patuh kepada itu jika kita ingin menjadi warga negara yang baik. Demikian halnya juga kalau kita sudah tahu identitas kita, sadar akan identitas kita sebagai satu warga kerajaan surga. Si A, si B, si C, etnis mana saja, kalau dia percaya Yesus, kita menjadi satu warga. Maka jikalau kita sudah sampai kepada titik kesadaran bahwa kita ini satu, maka Bapak Ibu sekalian, pasti kita akan mempunyai kewajiban yang bukan karena dipaksa, tapi lahir dari sebuah kesadaran dari hati kita. Saya warga negara Indonesia, saya warga negara ini. Si A bilang, saya warga negara Indonesia. Kita akan bersama-sama membangun diri kita, membangun kehidupan kita, membangun bangsa kita dengan nilai-nilai yang ada berdasarkan undang-undang yang ada. Saya kira Indonesia ini akan maju. Hal yang sama juga dalam kehidupan rohani kita. Jika kita sudah sadar betul identitas kita sebagai warga kerajaan surga, saya rasa Bapak Ibu sekalian tidak akan berperilaku tidak baik, tidak pas dengan aturan, dengan undang-undang yang ada, yang berlaku di dalam kerajaan surga. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tidak akan punya pikiran yang sama sajalah saya kesana tidak apa-apa, ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena itu akan menunjukkan siapa saudara sebenarnya, ya, siapa saudara sebenarnya. Jadi kalau kita sampai tidak tahu, tidak menyadari identitas kita, itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya belum sungguh-sungguh lahir baru. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kita perlu sekali hal itu, ya. Lalu yang berikut, tidak saja kita ada otoritas, yaitu Roh Kudus dan Alkitab, kita juga ada jawatan-jawatan yang ada di dalam negara itu. Ada menteri kabinet, ada pejabat-pejabat negara, ada yang bersifat struktural dari presiden, gubernur,
bupati, wali kota, camat, lurah, ya, dan sebagainya. Maka di dalam warga kerajaan surga pun ada juga yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memegang jawatan-jawatan di dalam kerajaan, di warga kerajaan surga. Jawatan pertama yang kita bisa lihat di situ adalah jawatan yang disebut di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7, itu jawatan para gembala. Yang disebut di sana disebut dengan penatua. Penatua, ya, gembala. Gembala yang berkewajiban, gembala yang bertanggung jawab, gembala yang berusaha memberi makanan. Nanti kita akan bahas ini pada waktu kita sampai kepada keluarga, ya, berusaha menyiapkan makanan yang terbaik, memimpin Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, siapapun dia yang jadi gembala, dia pasti akan punya perhatian khusus bagaimana menyiapkan makanan, bagaimana menuntun jemaat ini atau domba-domba itu supaya bisa sampai kepada yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti negara ini berusaha memberi yang terbaik bagi bangsa kita, bagi rakyat Indonesia, maka respon dari rakyat itu harus menghargai apa yang dilakukan oleh negara bagi kita. Nah, hal sama juga yang harusnya kita lakukan. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian tidak boleh, ya, ini tidak boleh bertanya kepada gembala. Kalau sudah gembala itu, wah, itu otoritasnya beda banget, enggak, ya. Artinya bahwa fungsi dan perannya itu harus dilihat. Bahwa seorang gembala yang dipercaya atau penatua itu, dia punya tanggung jawab untuk menjamin bagaimana sih orang yang sudah diselamatkan ini tetap dibina, diarahkan supaya bisa sampai kepada tujuannya. Selama yang mau dibina itu masih punya kerendahan hati, sebagaimana yang kita belajar melalui Valda kemarin, kerendahan hati, masih mau ikut, masih mau mengakui tatanan ini, gitu ya. Kalau tidak mau mengakui, ya memang itu problema di mana-mana, gitu ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka pentingnya penatua itu untuk dilihat sebagai salah satu bagian dari tatanan yang ada di kerajaan surga itu, untuk menuntun kita, mengarah kita, membimbing bersama-sama dengan kita untuk membawa kita sampai kepada tujuan yang Tuhan harapkan. Yang kedua adalah selain pemegang jawatan-jawatan, bukan jabatan ya, jawatan itu fungsi namanya, ya, fungsi. Itu ada juga diaken. Diaken itu adalah, itu ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13, yaitu para pengurus gereja atau majelis gereja. Oleh karena itu kriterianya sama dengan yang di atas Bapak Ibu sekalian. Seorang pengurus gereja itu harus orang yang sudah lahir baru, sudah mengenal Tuhan, walaupun belum semuanya, ya, karena kita mengenal Tuhan itu kan tidak bisa sekaligus 100% sudah jadi, enggak. Itu proses umur hidup, ya. Artinya ada komitmen dengan Tuhan, bagaimana dia memajukan, membangun jemaat itu, bukan hanya mengkritik saja jemaat itu, bukan. Jadi membangun itu fungsi dari para pengurus, bekerja sama dengan semua pelayan-pelayan lain termasuk gembala untuk membangun jemaat itu, anggota keluarga kerajaan surga yang berada di satu keluarga kecil, unit kecil ini, bagaimana supaya bisa sampai kepada tujuan Tuhan di dalam mengizinkan adanya jemaat-jemaat atau warga kerajaan surga itu. Dan yang berikut ada para imam, imamat katanya di 1 Petrus pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 itu ada para imamat. Artinya apa? Aktivis pelayanan yang ambil bagian di dalam pelayanan di gereja. Bisa dia sebagai pelayanan anak, pelayan di KPKP, kalau yang biasa digunakan dalam bahasa sederhana disebut dengan guru Injil, artinya yang mengajar Injil. Dia yang mengajar katekisasi, ya, dan membimbing ini dan seterusnya. Jadi itu seluruh tubuh Kristus itu berfungsi, ya, berfungsi karena semuanya sadar ini identitas saya siapa. Tapi kalau dia tidak pernah sadar identitasnya sebagai warga kerajaan surga, berfungsi dengan status seperti itu, ya semuanya akan saling membiayai. Itu kan urusan sana, itu urusan gembala, itu bukan urusan saya. Itu adalah
tanda orang yang tidak sadar identitasnya sebagai warga kerajaan surga, sehingga dia tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana Tuhan memilihnya, ya. Nah, mungkin bukan dia Tuhan yang pilih kali ya, dia pilih sendiri, sehingga satu saat dia tidak suka ya dia pergi lagi gitu ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya maka sebagai seorang yang sudah dilahir barukan menjadi manusia baru, sudah satu warga di dalam kerajaan surga, siapapun dia, ya, siapapun dia, maka kita memiliki kewajiban atau aktivitas. Nah, kewajiban itu adalah yang pertama, kewajiban untuk membangun diri kita di dalam kerajaan Allah. Membangun diri kita dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya kita membangun diri kita dalam kerajaan? Karena Bapak Ibu sekalian, kita sendiri kan tidak begitu tahu sempurna. Pada waktu kita lahir itu, secara rohani itu, kita masih bayi. Karena kita masih bayi, itu dibutuhkan komitmen kita untuk membangun diri kita, bagaimana kita menjadi dewasa di dalam kerajaan Allah sebagai warga kerajaan Allah. Dan ini bukan hanya satu. Jadi semua yang sudah lahir baru tadi, yang sudah menjadi satu warga kerajaan surga itu harus bersama-sama. Karena kalau tidak bersama-sama membangun dirinya di dalam kerajaan yang sama itu, nanti Bapak Ibu sekalian terjadi benturan. Benturannya itu ketidak satu pahaman, ketidak satu ide, tidak satu visi, tidak satu pengertian. Karena yang satu membangun dirinya di dalam kerajaan Allah, yang satu tidak. Tapi kalau kita semua menjadi satu, nanti tidak ketemu pembicaraannya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jika kita ingin menjadi warga negara yang benar-benar sehat, benar-benar baik, maka kewajiban kita, jadi status kita sudah lihat tadi, identitas kita, sekarang kewajiban kita. Maka kewajiban kita harus berkomitmen. Bagaimana caranya saya supaya menjadi warga negara yang baik? Jangan kita tidak pernah berpikir bagaimana kita menjadi warga kerajaan Allah yang baik, yang kemudian mempermalukan kerajaan Allah dengan kehidupan kita, karena kita tidak punya nilai kerajaan surga dalam kehidupan kita. Pikiran kita itu, ide-ide kita itu sifatnya duniawi, yang tidak memberikan support, yang tidak memberikan semangat, yang tidak memberikan sebuah kekuatan bagi orang untuk bangun, tapi malah kita memberikan sebuah pemahaman yang sangat sempit sekali, yang sebenarnya menunjukkan identitas kita yang sebenarnya kita itu belum bertumbuh di dalam status sebagai atau identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kewajiban yang pertama sangat penting sekali adalah kita harus membangun diri kita, nilai diri kita sebagai warga kerajaan yang baik. Membangun diri kita di dalam pengenalan tatanan negara ini. Sama seperti saya dan Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri belum begitu tahu banyak loh undang-undang dasar kita ya. Walaupun kita sudah hafal Pancasila, hafal ini. Tapi jabarannya, penguarannya itu, penerapannya kan P4 yang dulu dikembangkan itu belum sepenuhnya kita tahu. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai warga negara yang baik, kita harusnya membangun kehidupan kita terhadap nilai-nilai bangsa ini seumur hidup. Jangan sudah puas merasa, oh saya sudah hafal kok Pancasila, ya 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai. No, tidak. Hal yang sama juga Bapak Ibu sekalian, di dalam kerajaan surga itu membangun kehidupan kita atas kerajaan surga atau di dalam kerajaan surga itu bukan pekerjaan yang sekali. Ya saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya tahu Yesus siapa, Yesus itu juru selamat, selesai. Tidak. Bapak sekalian, ya, mengenal Tuhan itu adalah sebuah proses seumur hidup. Sekali lagi, mengenal Tuhan itu, pemilik surga itu adalah sebuah proses seumur hidup. Karena nanti kita baru kenal yang sesungguhnya Allah itu seperti apa pada waktu kita nanti sudah ada di langit dan bumi baru. Pada waktu Allah berada di tengah-tengah
kemah di mana kita berada. Ini toh Allah kita yang sesungguhnya. Selama ini kan kita baru kenal berapa bagian sih? Saudara-saudara yang belajar di teologi, ya, saudara akan kenal mungkin sifat Allah itu ada 8 atau 9 gitu ya. Itulah Allah. Belum tentu seperti itu. Masih banyak lagi rahasia-rahasia tentang Allah yang belum kita ketahui. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu Saudara sudah belajar firman Tuhan, dari hari ke hari saudara belajar firman Tuhan, pasti akan ketemu yang ini belum ini, ini belum ini, ini belum ini. Itulah sebabnya jemaat Tuhan, kenapa bukan ini hanya sekedar sebuah kegiatan gereja, harus buat kelas pemuridan Kristus. Tujuannya adalah supaya melalui sarana itu jemaat Tuhan yang sungguh rindu membangun dirinya sebagai warga kerajaan surga, mulai sedikit demi sedikit belajar untuk mengenal Allah. Kita tidak akan pernah, selama kita di dunia ini, tidak akan pernah 100% mengenal Allah itu. Allah itu begitu sempurna. Pikiran saya sangat sempit. Bapak Ibu Saudara yang lebih pintar dari saya pun, saya kira juga tidak akan pernah bisa mengenal Allah sehebat apapun, sepintar apapun saudara hari ini. Tidak akan pernah bisa mengenal seluk-beluk Allah. Nah, karena itu, maka kalau kita menjadi warga kerajaan surga yang benar, harus ada kewajiban. Aktivitas kita adalah ada komitmen dalam diri kita untuk membangun diri kita di dalam pengenalan akan surga itu seperti apa sih? Akan pemilik surga itu seperti apa sih? Akan semua keadaan di surga itu atau nilai-nilainya, hukum-hukumnya seperti apa sih? Ya, jangan pernah berhenti Bapak sekalian. Supaya kita tidak menjadi sebuah batu sandungan bagi orang lain yang karena pemikiran kita terhadap cuma satu bagian saja sempit sekali. Ya. Karena itu di pemuda, di ibadah pemuda pada beberapa Sabtu yang lalu saya katakan kepada mereka, bahaya banget loh itu kalau saudara-saudara hanya mengenal sepotong-sepotong sebuah kebenaran. Ya, itu sebabnya kita di sini kan kita belajar. Bapak Ibu Saudara mungkin bosan ya. Kadang kita belajar Alkitab per buku ya. Injil Yohanes misalnya pasal ini, khotbah pasal ini dan terus-terusnya. Mungkin saudara bosan, atau kadang kita pakai seri seperti ini ya. Seri tentang kerajaan Allah, tentang orang yang lahir baru dan seterusnya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang misi dan nanti kita akan belajar lagi. Selalu ada seri-serinya. Kenapa sih Bapak Ibu sekalian? Supaya kita tidak terputus dengan sebuah pemahaman yang hanya tahu sebelahnya saja, tidak tahu ujungnya. Tewas kita tahu yang ini, ternyata di sini wah kok masih luas gitu ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, ya mungkin ya ada plus minusnya sih ya. Ada orang yang seneng ya apa khotbah yang ya sakarepnya pilih cocok tanpa ada sebuah perencanaan bagaimana membuat makanan ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, sebuah keluarga yang sehat, ibu rumah tangga yang sehat, dia pasti punya kerinduan bagaimana keluarganya itu sehat ya, dengan cara menyiapkan menu yang teratur bagi keluarganya. Ya memang kadang menunya itu nggak suka, aku mau pergi makan di warung, ya monggo, itu pilihan setelah itu. Tapi yang jelas pasti sebuah keluarga, sebuah kerajaan, sebuah negara pasti mau memberi yang terbaik bagi bangsa, bagi masyarakatnya, bagi keluarganya. Hanya saja kadang-kadang kita meresponi apa yang dianggap baik oleh negara, dianggap baik oleh Tuhan, dianggap baik oleh keluarga kita, itu seringkali kita pikir itu membebani kita, sehingga akhirnya tidak pernah nyambung di dalam apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk membawa kita lebih maju lagi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, selain kita membangun diri kita juga harus mulai belajar peduli, ya, membangun kepedulian kita kepada sesama warga kerajaan surga tadi ya, sesama anggota masyarakat Indonesia. Kita mulai peduli masalah apa sih kehadiran kita dan sebagainya. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Alkitab berkata bahwa janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, ini bukan hanya sekedar tidak datang ibadah, tapi sebenarnya yang dimaksudkan di dalam hal ini bukan hanya sekedar bahwa saya ibadah kok di sana di sini. Kehadiran saya dan Bapak Ibu Saudara kalian
langsung atau tidak langsung itu memberi dampak, memberi pengaruh, membangun orang lain. Ya. Oh iya, itu masih ada ya, masih sehat ya, masih kelihatannya. Saudara akan sana. Oh iya, dia setia ya. Saudara lihat kehidupannya dan masih setia, walaupun dia begini, dia masih setia kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak hadir, tidak terlihat, itu secara tidak langsung kan akhirnya membuat orang lain juga. Karena itu menjadi berkat bagi orang lain itu bukan kasih uang. Ya, menjadi berkat bagi dunia ini bukan kasih makanan. Nilai hidup yang membangun orang lain secara mental, secara rohani. Bukan menjatuhkan mental orang, bukan menjatuhkan rohani orang lain. Ya saya begini saja. Itu bukanlah ciri seorang yang sungguh membangun nilai hidupnya di dalam nilai kerajaan surga. Yang dasar hukumnya kasih, yang dasar otoritasnya adalah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, sangat penting sekali kita mulai membangun nilai dalam kebersamaan kita, ya, kebersamaan kita untuk peduli satu sama yang lain, membangun satu sama yang lain sebagai warga kerajaan surga, ya. Orang yang menjadi warga kerajaan surga itu juga dituntut untuk memiliki sebuah kehidupan yang sesuai dengan aturan. Ya, saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai warga negara Indonesia, kemana saja saya pergi, saya harus punya nilai yang adalah nilai Indonesia. Kalau saya pergi ke luar negeri lalu saya berperilaku jahat, berperilaku tidak baik, tidak mencerminkan warga negara Indonesia, itu saya sedang merusak nama Indonesia. Saya sedang menjelekkan Indonesia. Ya, maka hal yang sama juga Bapak sekalian sebagai warga kerajaan surga. Jika kita berperilaku tidak baik, tidak memiliki nilai hidup sebagaimana nilai hidupnya warga kerajaan surga, sesungguhnya kita sedang menjatuhkan nama surga itu dengan kesaksian hidup kita, dengan nilai hidup kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga, dengan hukum kerajaan surga, dengan tatanan dan aturan yang ada di surga, ya, di mana kita tidak mencerminkan nilai hidup pemilik surga, pemimpin kerajaan surga, yaitu Kristus. Sehingga kita tidak menjadi kesaksian. Dan akhirnya orang tidak senang, orang tidak suka. Ya, jangankan ke surga, mungkin menjadi bagian dari agama atau gereja kita, akhirnya orang bertanya, walah, aku tidak suka lihat orangnya seperti itu, acuh tak acuh, tidak peduli, cuek aja, tidak ada kepedulian dan seterusnya. Ya, bisa saja orang punya penilaian yang berbeda, ya, melihat kesaksian hidup kita yang tidak mencerminkan hidupnya Kristus di dalam kehidupan ini. Karena kita tidak menampilkan karakter-karakter surgawi di dalam kehidupan kita sebagaimana yang diungkapkan oleh firman Tuhan di Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 itu. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka jikalau kita sudah sungguh menyadari identitas kita sebagai satu warga kerajaan, yaitu kerajaan Allah, marilah kita sebagai sama-sama sebagai warga kerajaan yang sudah disatukan tadi, masing-masing kita harus membangun diri kita. Nanti kita akan melihat ini pada bagian kita bahas tentang ayat yang ke-22 sampai 20. Bangun diri kita bersama supaya kalau sama-samanya kita membangun hidup kita, nilai kita dalam nilai-nilai kerajaan surga, maka kita akan punya persepsi yang sama, pemahaman yang sama, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dalam pembangunan tubuh Kristus kerajaan Allah, ya. Yang menjadi masalah kan di dalam sebuah pelayanan itu karena tidak adanya pemahaman yang sama, visinya beda, pemahaman tentang gereja beda, tentang ibadah sudah salah, ya kan? Ya, tentang kebenarannya sudah beda. Karena kita tidak pernah belajar bersama-sama, tidak pernah menyadari identitas kita sebagai warga kerajaan surga yang harus berkomitmen membangun diri kita terhadap nilai-nilai surga itu. Ya, oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka sebagai penerapannya bagi saya sekalian hari ini,
jika Bapak Ibu Saudara benar sudah dilahirbarukan dan telah menjadi satu warga kerajaan surga, semua kita sudah menjadi satu warga kita, satu warga kerajaan surga kita, yaitu warga kerajaan surga. Maka seharusnya saya dan Bapak Ibu sekalian akan pasti kita akan saling mulai memperhatikan dan peduli satu sama yang lain. Kita akan berdoa untuk satu sama yang lain. Kita akan memberikan support, membangun yang lain. Ya, kita akan mulai merasa, aduh, hidup saya ini apakah sudah dibangun atau belum? Jangan-jangan saya masih tertinggal jauh dari orang lain, sehingga akhirnya kita kok ngomongnya nggak pernah ketemu, nggak pernah nyambung di dalam konsep pemahaman kerajaan Tuhan atau misi dan visi Allah. Nah, oleh karena itu jemaat Tuhan adalah menjadi sebuah kewajiban saya dan saudara sekalian yang dilandaskan kepada hukum kasih. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya dan saudara sekalian, maka Tuhan mau supaya atas dasar kasih yang kita miliki dari Tuhan itu, mari kita punya kerinduan atas kasih itu untuk membangun diri kita untuk semakin serius untuk membangun diri kita dalam pengenalan akan Tuhan seumur hidup kita. Karena nanti dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian, kita sampai tidak memahami Tuhan kita. Nanti statement-statement yang kita ungkapkan itu menjadi sebuah statement yang bisa menyesatkan orang lain. Ya, karena itu jangan hanya telan saja begitu sebuah kebenaran tanpa melihat intinya itu apa sih, ya. Intinya itu apa? Pemahaman sesuai enggak sih dengan kebenaran, sesuai enggak ini dengan tatanan kerajaan surga. Oke ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih, ini adalah identitas kita. Jadi karena itu jemaat Tuhan, saya harap Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan hari ini, kalau Bapak Ibu sudah lahir baru, pasti identitas saudara adalah orang yang sudah dijadikan satu, yaitu manusia baru di dalam satu kerajaan, yaitu warga kerajaan surga. Sebagai warga kerajaan surga, mari kita tampil di dunia ini mewakili kerajaan surga, memberikan nilai-nilai kerajaan surga, menampilkan nilai-nilai kerajaan surga, menjadi kesaksian, menjunjung tinggi nilai kerajaan surga selama kita hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Kau berikan oleh dorongan Roh Kudus. Sudah ditulis oleh para hamba-hamba-Mu, orang-orang yang Kau pilih untuk menulis kebenaran ini. Sehingga tidak ada satupun yang salah dalam penulisannya, sehingga kebenaran ini menjadi kebenaran yang hakiki, yang dapat kami pahami. Itulah sebabnya sama seperti Roh Kudus yang memiliki otoritas tertinggi terhadap pengilhaman firman ini, maka firman-Mu juga merupakan sebuah otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Olehnya sebagai warga kerajaan surga, jika kami sungguh-sungguh sadar kami memiliki identitas warga surga, harusnya kami bersama-sama membangun, punya komitmen untuk membangun diri kami, membangun hidup kami dengan nilai-nilai surgawi, supaya kehidupan kami benar-benar mencerminkan surga itu selama kami Tuhan percayakan hidup di dunia ini, sehingga kami tidak menjatuhkan nama baik surga hanya karena kami tidak memahami, tidak mengenal surga itu sesungguhnya, tidak memahami nilai-nilai surga, aturan-aturan surga yang sesungguhnya. Sehingga statement-statement yang kami keluarkan, yang kami ungkapkan seringkali tidak sesuai dengan statement kebenaran-Mu Tuhan, yang akhirnya bisa saja bagi orang yang belum membangun nilainya dalam kerajaan surga, akhirnya terpengaruh, bisa tersesat, dan kami menjadi penyesat-penyesat yang oleh Alkitab lebih baik bagi orang yang menyesatkan seorang anak itu diikatkan batu kepada lehernya untuk ditenggelamkan.
Itu gambaran betapa bahayanya jika kami mengungkapkan statement-statement yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, karena kami tidak pernah membangun hidup kami, serius membangun hidup kami dengan nilai surgawi. Tapi kami menyatakan diri sebagai warga kerajaan Bapa. Tolonglah kami Tuhan Yesus, sadarkan kami akan status kami dan dorong kami untuk memiliki kasih untuk membangun nilai hidup kami, membangun hidup kami nilai-nilai surga ini. Berkati kami juga secara jasmani, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang sedang berduka cita Tuhan hiburkan, yang sedang memiliki berbagai beban hidup, pergumulan hidup, apapun pergumulannya di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan pribadinya, Tuhan yang tahu Engkau berkati, Engkau berikan jalan keluar kemenangan. Demikian juga pendidikan dari anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berproses belajar, Tuhan berkati mereka yang sudah bekerja sebagai menjadi karyawan, Tuhan berkati. Tolong semua anak-anak Tuhan dalam berbagai situasi yang kami alami di dunia ini saat ini Tuhan, bahwa adanya pandemi dari COVID-19 ini sungguh mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia saat ini. Karena itu lindungi seluruh warga jemaat di tempat ini Tuhan, satu persatu, bahkan seluruh warga masyarakat kami Indonesia. Tuhan lindungi kami dari semua dampak dari virus ini, serta juga menolong kami sebagai warga masyarakat, termasuk juga warga jemaat di tempat ini, supaya kami bersandar kepada Engkau Roh Kudus, supaya Engkau memberikan kreativitas bagi kami, komitmen, keuletan bagi kami untuk dapat secara kreatif membangun ekonomi secara mandiri, sehingga dengan kondisi seperti ini kami akan tetap membuka lubang-lubang atau pipa-pipa di mana Tuhan bisa menyalurkan berkat-berkat-Mu bagi setiap anggota jemaat-Mu Bapa. Berkati Tuhan juga pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang sudah berkeluarga, berkati yang bujang, yang bergumul untuk teman hidup, biarlah Tuhan juga akan tuntun mereka untuk mendapat teman hidup yang berkenan pada Tuhan. Yang sedang ada PDKT atau pendekatan, Tuhan tuntun mereka supaya mereka sungguh-sungguh peka terhadap tuntunan Tuhan untuk mendapat teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sedang dalam bimbingan pranikah, Tuhan tolong mereka sekali lagi, mohon Kau berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka tidak melihat bimbingan pranikah ini sebagai hak yang sudah bebas, tapi ini justru menjadi sebuah pengawasan untuk mereka menjaga diri mereka, supaya pada saat mereka diizinkan Tuhan untuk menikah, mereka akan sungguh mengalami pernikahan kudus yang Tuhan perkenankan kepada mereka. Berkati Tuhan anak-anak yang masih kecil di bawah asuhan kedua orang tua, Tuhan berkati, juga berkati berbagai program pelayanan jemaat di tempat ini. Engkau yang punya, Engkau yang memulai, Engkau juga yang bekerja untuk membangun jemaat ini. Olehnya Tuhan, tolonglah kami semua sebagai anak-anak tempat ini, supaya kami sebagai warga kerajaan surga sadar tanggung jawab kami untuk membangun kerajaan-Mu, sehingga semua kami dapat berfungsi sebagaimana fungsi yang Kau percayakan kepada masing-masing kami sebagai anak-Mu Tuhan. Berkati semua bentuk pelayanan kepada anak-anak, kepada remaja, pemuda, dan pasutri atau perkawan dan perkarya, maupun juga kelompok-kelompok pelayanan yang ada, pemuridan, dan juga pelayanan pribadi yang dilakukan oleh setiap anak Tuhan. Kiranya semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan semata Bapa. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh tanah air, termasuk gereja kami Injil, pakai menjadi alat-Mu yang berguna untuk membangun nilai-nilai kerajaan surga di dunia ini ya Bapa. Demikian juga kami mohon supaya Engkau berkati pemerintah kami, negara kami, bangsa kami, masyarakat kami Indonesia. Tuhan berkati, beri hikmat, beri kekuatan, beri pelindungan bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan, baik presiden, wakil presiden, menteri kabinet, pejabat, penegak hukum, bahkan seluruh masyarakat kami. Lindungi dan berikan hikmat untuk mereka dapat memimpin bangsa ini kepada tujuan yang baik ya Bapa. Berkati kami semua yang datang menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing, melalui doa, tenaga, pikiran, waktu yang kami boleh fokuskan untuk memberikan kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kiranya untuk kemuliaan nama Tuhan, termasuk respon kami akan Engkau oleh firman-Mu, ucapan syukur kami, pujian kami, serta pengakuan kami bahwa Engkaulah pemilik hidup dan harta yang kami miliki, sehingga kami boleh memberi dengan penuh kasih kepadamu Tuhan, baik milik-Mu yang kami kembalikan yaitu persepuluhan, persembahan kasih kami karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami dan Engkau memberkati kami.
juga ucapan syukur kami, serta korban-korban yang kami fokuskan untuk berbagai pelayanan yang ada. Kiranya semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, termasuk juga pelayanan para liturgos, singer, pemain musik, multimedia, anak-anak Tuhan yang berbagian dalam berbagai bentuk pelayanan hari ini. Tuhan memakai kami untuk sungguh-sungguh memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan bagi jemaat. Juga saudara-saudara kami bersyukur juga untuk yang bersukacita dalam pekan ini, yaitu mereka yang berulang tahun, anak-anakmu yang sudah disebutkan namanya yang berulang tahun. Engkau berkati mereka Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memberkati mereka pada masa-masa yang lalu, Engkau juga akan memberkati mereka pada masa yang akan datang. Juga bersyukur bersama dengan keluarga Pak Dedek yang oleh karunia Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga ini. Kiranya Engkau memberkati ibu maupun bayi yang sudah ada ini, supaya tetap berada dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh yang Kudus, senantiasa menuntun mereka, memelihara mereka, dan menuntun si bayi ini dari sejak kecilnya ini supaya tetap berada dalam pengawasan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, datanglah kepada Tuhan, arahkanlah seluruh hati dan pikiran kita, fokuskan untuk menerima hadirat Tuhan yang oleh firman-Nya sudah dinyatakan kepada saya dan saudara sekalian bahwa saya dan saudara sekalian adalah warga kerajaan surga. Itulah identitas saya dan saudara sekalian. Karena itu sebagai warga kerajaan surga, terimalah berkat Tuhan. Untuk kita boleh menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan masyarakat di mana kita akan berakses. Allah yang adalah sumber damai sejati kita, senantiasa akan memberkati, memelihara dan meneguhkan saya dan saudara sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara dengan sempurna di hadapan Tuhan mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Ibadah kita selesai. Amin. Tuhanlah kekuatan dan perisaiku. Dialah yang memberikan kehidupan bagi kami, dan mari kita pujikan Dia bersama-sama. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Sampai kapanpun, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dalam tekanan. yang Kau Sampai berikan. kapanpun Tuhan,
semuanya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi setiap orang yang berlindung pada.